Uduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan api neraka. Yang membuat dia semakin nyala dan marak adalah manusia dan batu untuk orang-orang yang kafir. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM. Menebar cahaya sunnah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, sesaat lagi kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh Ustadz Ali Nur Hafizahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Pembahasan di kesempatan ini melanjutkan kitab Al-Jannatu wan Nar menuju negeri abadi dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silahkan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz, falyatafaddal masykur Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Jannatu wan Nar, yaitu judul umum menuju negeri abadi. Ikhwah, kita masih membahas tentang bidadari surga. Kita sudah bahas bahwasanya bidadari surga merupakan sosok wanita yang Allah ciptakan. Yang Allah ciptakan di surga. Yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan di surga dan memiliki kecantikan yang mempesona yang sangat luar biasa. Sudah kita pelajari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan beberapa sifat ataupun bentuk fisik ataupun spesifikasilah kita katakan ya tentang bidadari surga
Seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bidadari surga itu dia hurun ain. Hur artinya yang matanya bersih, putihnya sangat putih, yang bola mata hitamnya sangat hitam. Kemudian ain artinya yang matanya itu luas, matanya itu lebar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan dengan yaitu dengan sebutan al-kawaib. Kawaib yaitu seorang wanita yang dadanya ataupun payudaranya menonjol. Ya. Kemudian Allah juga menyebutkan bidadari tersebut dengan atrob. Atrob artinya yang sebaya, bukan orang tua dan juga bukan anak-anak, tapi yang sebaya. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya penduduk surga itu masuk dalam bentuk usia salasin, yaitu 33, yang usia 33. Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang urub. Mereka adalah urub. Hurun ain ini beda dari surganya urub, yaitu al-mutahabbibah ila azwajiha, yaitu mereka yang sangat mencintai suami-suami mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan mereka dengan lu'lu'ul maknun, yaitu mutiara yang tersimpan. Mutiara yang sangat terjaga dan sangat tersimpan. Kita tahu mutiara bagaimana indah dan cemerlangnya warna mutiara tersebut. Apalagi mutiara ini yang tersimpan, yang terjaga. Bukan mutiara yang terlantar, baik yang terbuang ke lumpur, yang terjatuh ke dalam lumpur, atau yang terlapisi oleh debu, bukan. Tapi mutiara yang terjaga, terawat, terpelihara. Jadi kalau mutiara terjaga dan terawat, kilauannya itu terlihat sangat jernih, ya. Kilauannya sangat jernih tanpa ada sedikit pun yang menghalangi kilauannya tersebut. Itulah disebut dengan lu'lu'ul maknun. Allah juga menyebutkan dengan yakut wal marjan. Ikhwah, yakut di sini artinya kalau bahasa kita batu aki, mungkin rubi ya lah, batu rubi ya, atau safir lah kita katakan. Dimana kalau batu mulia safir atau rubi ini dia ada yang warna biru, ada warna merah, ada warna hijau, ada juga warna jernih, warna putih. Demikian ikhwah. Sama dengan marjan. Marjan ikhwah yaitu batu mulia tapi dia dari laut. Kalau yakut dia dari darat, yaitu seperti batu tambang lah kita katakan, dia berasal dari darat. Adapun marjan itu batu akik yang berasal dari laut. Demikian ikhwah. Yang juga memiliki warna-warni. Beda dengan lu'lu'. Lu'lu' itu warnanya satu, ya, yaitu putih jernih. Adapun yakut dan marjan yaitu batu mulia yang memiliki warna-warna, yang berwarna-warni, ya, yang berwarna-warni. Hanya kalau yakut berasal dari darat, kalau marjan berasal dari laut. Ikhwah, menunjukkan bagaimana. Jadi mereka juga bukan hanya sekedar cantik jelita, bukan hanya sekedar wajah yang sangat menarik dengan mata yang mempesona, tapi juga mereka memakai pakaian yang berwarna-warni yang juga semakin membuat mata indah memandangnya. Semakin indah dipandang oleh mata. Itu ikhwah, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan bahwasanya mereka ini qasiratut tarf, yaitu yang dia tidak memandang, pandangannya itu terbatas. Para mufassir menyebutkan dia ataupun mereka para bidadari surga ini tidak memandang kecuali hanya kepada suami-suami mereka saja. Tidak pernah mereka memandang ke laki-laki yang lain. Pandangan mereka, tatapan mereka hanya untuk suami-suami mereka. Tak pernah sekalipun mereka
mengarahkan tatapan mereka kepada laki-laki yang lain yang bukan suami mereka. Menunjukkan mereka seorang wanita, yaitu para wanita yang sangat dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah makanya Allah juga menyebutkan lam yatomithunna insum qablahum walajan. Mereka itu belum pernah sebelumnya disentuh baik oleh manusia maupun oleh jin. Dengan artian mereka adalah wanita-wanita perawan, belum pernah menikah sebelumnya. Pernikahan mereka pertama adalah dengan suami mereka yang di surga itu. Tidak pernah dia menikah sebelumnya. Itu menunjukkan ikhwah betapa sucinya, betapa terjaganya, bukan hanya cantik yang mempesona, bentuk fisik juga sangat menggoda, kemudian mereka juga terjaga kehormatannya, mereka juga menjaga kehormatan mereka, bahkan pandangannya pun tidak ditujukan kecuali hanya kepada suaminya. Tatapannya tidak diberikan kecuali hanya untuk suaminya. Demikian ikhwah, ya. Tidak pernah dia menatap laki-laki lain. Itulah ikhwah azallahu wa iyyakum mengenai sifat bidadari surga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran dan hadis yang sudah kita pelajari. Kita tambah lagi ikhwah. Wanisa'u ahlil jannah, ya, wanisaul jannati lasna kanisa'id dunya. Bidadari surga tak sama dengan wanita-wanita dunia. Mengapa? Fa innahunna mutahhiratin minal haidhi wan nifas. Karena mereka wanita-wanita yang suci dari haid dan nifas. Dengan artian mereka tidak pernah mengalami haid dan tidak pernah juga mengalami nifas. Para pemirsa masih ingat kajian kita beberapa waktu yang lalu, yaitu keinginan penduduk surga, ya. Penduduk surga itu punya harapan-harapan. Semua harapan penduduk surga itu pasti akan Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi, termasuk apabila penduduk surga itu ingin punya anak. Ya, ingin punya anak. Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'min idza ishtahal walad fil jannah kanat hamluhu wa wad'uhu wa sinnuhu fi sa'atin wahidatin kama yashtahi." Seorang mukmin kalau dia ingin punya anak di dalam surga kelak, maka hamil, melahirkan, kemudian anak tersebut dewasa, itu langsung pada saat itu juga. Ya, pada saat itu juga. Jadi ketika penduduk surga ingin punya anak, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi keinginannya, mereka langsung hamil, begitu hamil langsung besar perutnya, melahirkan, dan anak pun jadi besar. Demikian ikhwah, ya, tidak ada proses wahnan ala wahnin, yaitu kesusahan di atas kesusahan. Kita lihat bagaimana istri kita ketika hamil mengandung anak-anak kita, mereka wahnan ala wahnin, kesulitan di atas kesulitan, kemudian terkadang mabuk, muntah, apapun tidak bisa dimakan. Demikian ikhwah, tidur susah, ya, telentang susah, miring susah, semua susah. Wahnan ala wahnin. Kemudian setelah itu ketika dia melahirkan itu juga wahnan ala wahnin, sakit yang sangat luar biasa. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, menyusuinya juga itu juga perlu kesungguhan. Terkadang susunya lecet karena isapan anaknya yang kurang tepat, perih ketika dia kepingin menyusui anaknya, tapi perih dia rasa, dia tahankan setahan-tahannya. Wahnan ala wahnin. Ikhwah, wahnan ala wahnin, dan itu dilakukan dengan senang hati. Ya, tetapi di surga, nah kemudian terjadi nifas. Demikian ikhwah, itu di dunia. Di surga ikhwah,
ketika penduduk surga ingin punya anak, Allah berikan anak juga melalui jalur yang sama. Hamil tapi langsung hamil, langsung melahirkan, dan anak pun cepat besar, langsung besar. Tanpa ada proses nifas, tanpa ada proses wahnan ala wahnin. Fa innahunna mutahhiratun minal haidi wan nifas. Penduduk ataupun bidadari surga suci dari haid dan nifas. Wal busaq, tak ada air ludahnya ataupun tak berdahak. Walal muhat, wal mukhat, juga tidak ada punya cairan hidung atau ingus. Wal baul, juga tidak ada air seninya atau tidak ada air kencingnya. Wal ghaid, dan juga tidak ada kotoran tinjanya. Wa hadza muqtada qauluhu ta'ala, dan inilah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, walahum fiha azwajum mutahharatu wa hum fiha khalidun. Dan untuk laki-laki penduduk surga ada istri-istri yang suci dan mereka kekal di dalam surga tersebut. Itulah wanita-wanita yang suci. Jadi ikhwah, di samping yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu mereka hur, matanya bersih, matanya luas, kawaib, atrab, urub, lu'lu', kemudian yakut, mereka seperti marjan. Kemudian apalagi qasiratut tarf, pandangannya tidak hanya menatap pada suaminya. Lam yatumithunna insun qablahu wala jan, tak pernah dijamah oleh baik jin maupun manusia. Ya. Kemudian ikhwah, di samping itu semua, yaitu mereka tak pernah haid dan juga tidak pernah nifas. Sebagaimana kita ketahui, nifas itu merupakan salah satu daripada efek dari proses kelahiran, melahirkan, bersalin. Waqad haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an jamalin nisa'i ahlil jannah. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kita bagaimana cantik mempesonanya para bidadari surga. Fafil hadits alladhi yarwihi al-Bukhari, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu zumratin talijul jannata suratuhum ala suratil qamar lailatul badri. Rombongan yang pertama masuk ke dalam surga, bentuk mereka seperti bentuk mereka, penampakan mereka seperti bulan purnama, seperti bulan di malam purnama. Artinya kita lihat bagaimana purnama ikhwah, ya. Purnama itu bulannya sangat indah dan dia penuh bulat, ya, dan cahayanya cukup terang. Cahaya purnama merupakan cahaya yang bisa kita nikmati, ya. Makanya sering para pujangga-pujangga mengibaratkan keindahan seorang wanita itu, kecantikan seorang wanita dikatakan bak purnama. Ya, bak purnama. Karena apa? Karena wajahnya bercahaya, menarik, dan dipandang, dan kalau dipandang tidak bosan mata memandangnya. Kalau kita lihat purnama itu kan sangat indah ikhwah. Di samping kiri kanannya gelap, dialah sendiri, dia sosok sendiri yang terang benderang dan cahayanya itu betah untuk dipandang. Beda dengan matahari ikhwah. Matahari benda Allah, makhluk Allah yang sangat terang benderang dan dia tidak bisa dipandang mata, bahkan sulit untuk dipandang mata. Ya, sulit untuk dipandang mata, tidak bisa dinikmati oleh mata. Cahaya matahari tidak bisa dinikmati oleh mata. Beda halnya dengan rembulan. Rembulan, terutama bulan purnama, itu enak dipandang. Demikian ikhwah, karena cahayanya redup, ya, tidak terlalu gelap dan juga tidak menyilaukan. Ikhwah, inilah yang disebut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bentuk rombongan pertama yang masuk ke dalam surga itu bagaikan bulan purnama. Ikhwah, ini kan merupakan apa namanya ya, kiasan, ya kiasan. Bukan berarti bagaikan bulan purnama itu mereka bentuknya bulat-bulat begitu masuk ke dalam surga, bukan begitu maksudnya. Ya, mereka itu orang-orang yang menarik mata, artinya yang sangat indah kalau dipandang mata. Ya, mereka orang-orang yang luar biasa ketampanannya, kalau dia wanita yang luar biasa kecantikannya, yang bercahaya, yang indah dipandang mata dan tidak bosan ditatap. Itu ikhwah. Ya, jadi bukan bulat-bulat bentuknya bulat masuk ke dalam surga, enggak begitu ikhwah, ya. Kemudian la yabsukun, mereka tidak memiliki dahak, tidak ada dahaknya atau tidak ada ludahnya. Wala yamtakhitun, dan mereka juga tidak punya ingus, tidak ada ingus, lendir, kelenjar air hidungnya enggak ada. Juga enggak ada kelenjar air liurnya enggak ada. Wala yataghawwatun, mereka juga tak pernah BAB. Tak ada buang air besar, tak ada. Aniyatuhum fiha dzahab. Adapun bejana-bejana yang mereka gunakan di dalam surga semua terbuat dari emas. Wa amsyatuhum minadz-dzahabi wal fiddah. Sementara sisir mereka ada yang terbuat dari emas dan juga ada yang terbuat dari perak. Makanya ikhwah, Rasulullah melarang kita kalau di dunia sekarang ini makan dan minum pakai bejana dari emas dan perak. Beliau katakan, la ta'kulu fi bi'aniyati dzahabil fiddah, la tashrabu bi'aniyati dzahabi wal fiddah, wa la ta'kulu fi sihafihima. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Jangan kalian makan dan minum dengan menggunakan gelas dan piring yang terbuat dari emas dan perak. Karena emas dan perak itu untuk orang-orang kafir di dunia, adapun untuk kalian itu nanti di hari akhirat. Demikian ikhwah. Beliau juga menyebutkan dalam hadis yang lain, fa innama alladzina ya'kuluna bi aniyati dzahab wal fiddah, mereka yang makan ataupun minum dengan bejana yang terbuat dari emas dan perak, innama ya'kulu fi batni innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam. Sesungguhnya dia sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Ya, untuk orang-orang mukmin, bejana-bejana yang terbuat dari emas dan perak ini hanya khusus untuk mereka di hari akhirat. Ya. Maka barang siapa yang makan dan minum dengan bejana dengan terbuat dari emas dan perak, maka dia tidak akan merasakan nanti di hari akhirat, dan dia juga sama artinya sedang menyala-nyalakan api neraka dalam perutnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya, oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya penduduk surga itu tidak meludah, tidak ada ingusnya, juga tidak ada buang air besarnya. Bejana-bejana mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Berarti ikhwah, ya kalau ada sisir berarti ada rambut dong. Ya, karena sisir itu gunanya untuk menyisir rambut. Wa majamiruhum al-aluwatu. Adapun majamir ini ikhwah, wangi-wangian yang dibakar ya. Kalau orang Indonesia kan biasa untuk mewangikan ruangan itu dengan menyan. Hanya memang ini digunakan untuk para dukun biasanya. Ya, kalau di luar sana menyan ini dibakar untuk mewangi ruangan. Kalau di Indonesia banyak digunakan untuk dukun. Tapi itulah dia, mewangikan dengan cara membakar sesuatu. Jadi asapnya itulah yang membuat ruangan menjadi wangi. Nah, untuk bukhor apa namanya? Asap-asapan apa namanya? Ya, itulah intinya bukhornya ataupun wangi-wangian asap. Wangi-wangian asap penduduk surga adalah al-aluwatu, yaitu gaharu. Ya, gaharu. Tapi ingat ikhwah, jangan disamakan gaharu, kayu gaharu dunia
dengan kayu gaharu, gahayu akhirat. Ingat, kayu gaharu itu yang asli, yang bagus itu nilainya dijual dengan per gram. Sudah mirip dengan emas. Artinya kayu yang termahal yang digunakan untuk pewangi ruangan atau untuk wangi-wangi ruangan dan dilaksanakan ataupun diaplikasikan dengan cara membakarnya. Itu ikhwah. Tapi ingat gaharu surga tidak sama dengan kayu gaharu dunia. Warashhum al-misk, keringat mereka itu aroma kasturi. Jadi keringat mereka, kalau keringatan ini keluar keringat, baunya ada yang bau amis, ya, kemudian ada yang bau asam, ada yang bau asam pahit, gitu-gitulah ikhwah. Itulah keringat kita. Tapi kalau keringatnya penduduk surga, aromanya aroma kasturi, ya. Warashhum al-misk, dan keringat mereka yaitu al-misk. Jadi ini bukan keringat aromanya kasturi, bukan. Keringatnya itu kasturi, minyak kasturi. Keringatnya penduduk surga itu kasturi, bukan dia keringat yang berbau kasturi, bukan. Keringatnya itu sudah minyak wangi kasturi. Ya. Jadi kalau adalah penduduk surga, keringatan dia kita gini kan, ya. Keringatnya kemudian kita taruh di sini. Jadi parfum. Jadi keringatnya jadi parfum kita. Jadi itu dia. Jadi keringatnya itu kasturi. Wa likulli wahidin minhum zaujatan. Untuk mereka, ya, Allah akan siapkan untuk mereka, setiap satu orang mereka dua istri. Ya, yang pertama sekali masuk ke surga, rombongan pertama yang masuk surga, yang penampakan mereka itu bagaikan bulan purnama, ya, bagian bulan purnama. Mereka ini setiap satu orang akan dinikahkan oleh Allah dengan dua orang istri. Makanya ikhwah, ya, bagi para ikhwan yang di dunia belum berpoligami, ya sudah, di akhirat saja. Yang penting masuk surga dulu ikhwah. Insya Allah minimal Allah akan beri dia dua istri. Bersabar dulu di dunia kalau tidak sanggup adil. Yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn. Di mana mukh ini ikhwah bagian dalam dari tulang, ya. Bahasa kita sumsum lah, sumsum tulang, ya, sumsum tulang. Jadi sumsum tulang betisnya terlihat dikarenakan saking cantiknya. Bayangkan ikhwah, saking indahnya, saking beningnya ini bidadari, ya. Sumsum tulangnya itu kelihatan. Kalau kita bayangkan sekarang, kalau ada wanita yang kelihatan sumsumnya, kita katakan mengerikan, bukan indah. Jangankan sumsumnya, kalau dia terlihat tulangnya saja sudah mengerikan. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum, tidak nanti di surga. Makanya ada sebahagian yang mengatakan bahwasanya itu bukan hakiki. Ini hanya sebagai hanya sebagai wasful balaghi. Balaghi artinya pensifatan yang mubalaghah, yang hiperbolik. Yang maksudnya itu untuk menunjukkan betapa beningnya para bidadari itu. Betapa indahnya tubuh para bidadari itu. Sehingga diungkapkan dengan seperti ini. Saking indahnya, saking bersihnya, ya. Yang lalu kita sebutkan yaitu seperti lu'lu', mutiara, saking indahnya, saking beningnya, bahkan sumsum tulangnya itu kelihatan. Sumsum betisnya itu kelihatan. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi karena ini tak terbayangkan, disebutlah ini hanya sebagai mubalaghah, sebagai bahasa hiperbolik. Ada yang menyebutkan enggak, ini hakiki, ya hakiki. Makanya ikhwah, saya cenderung pada pendapat yang kedua ini. Karena memang tidak bisa kita nalar ikhwah. Karena yang sering kita ulang-ulang, konsep kita berbicara masalah surga, mala ainun ra'at. Sesuatu yang tak pernah terlihat oleh mata.
wala udhunun sami'at, tak pernah terdengar oleh telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tak pernah juga terbayangkan dalam hati. Dengan artian, kalau kita melihat sebuah keindahan, seorang yang sangat mempesona, maka tak seperti itulah surga. Tak seperti itulah surga. Sesuatu yang lezat, tak seperti itu surga. Jauh di atas dari ekspektasi kita. Artinya ikhwah, kita itu punya akal. Akal kita itu inputnya 5. Melihat, mendengar, meraba, mencicipi, lagi mengecap, ya. Mendengar, melihat, apalagi mendengar, melihat, mencicip, ya, meraba, apa satu lagi? Yang 5 lah pokoknya, ya, panca indera kita, yang 5. Itulah input data kita, ya, input data kita. Mendengar, melihat, mencicip, meraba, ini semua kan terbatas, ikhwah. Kita melihat, terbatas penglihatan kita. Kita mendengar, terbatas pendengaran kita. Kita mencicip, terbatas cicipan kita. Cicipan kita ini bahkan terkadang satu makanan, kita katakan pahit, dia katakan enak. Kita katakan nggak enak, mereka katakan enak. Demikian ikhwan nisbi. Demikian juga mata yang kita katakan. Kita katakan, wah ini dia itu sangat tampan. Yang lain mengatakan biasa-biasa aja. Demikian ikhwan, terbatas. Demikian. Dan surga itu di luar jangkauan pikiran kita. Bayangkan ikhwah, kalau sampai Rasulullah katakan wala khatara ala qalbil bashar, tak terbetik dalam hati, berarti nggak bisa kita katakan mubalaghah. Ya. Kita tak bisa katakan hadis ini mubalaghah ataupun berlebihan ataupun bahasa hiperbolik. Ikhwah, memang begitu hakikatnya. Hanya gimana? Ya, kita nggak tahu gimana pada hakikatnya, kita nggak tahu. Tapi ini Rasulullah SAW menyebutkan yang hakiki, bukan majazi, juga bukan mubalaghah. Karena tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran kita, nggak terbayangkan oleh pikiran kita. Demikian ikhwah rahimallahu, apalagi dalam kaidah usul bahwasanya al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Ya. Al-haqiqatu yuqaddam al-majaz. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, ya kita harus mendahulukan yang hakiki, ya. Yang makna hakiki ketimbang makna majazi. Selama tidak ada terlarangnya, tidak ada penghalangnya. Misalnya ikhwah, kita katakan bahwasanya seekor singa sedang mengaum, ya, singa mengaum itu hakiki. Tapi kalau kita katakan singa sedang berkhutbah, berpidato, nggak mungkin kan singa itu berkhutbah, berpidato, karena kita tahu singa kan mungkin berpidato. Karena terhalang ini dan itu di dalam jangkauan kita, ikhwah, itu berada dalam jangkauan kita, maka kita katakan ini pasti singa bukan hewan. Ini pasti singa ini maksudlah manusia yang gagah berani, sehingga orang katakan dia singa. Demikian ikhwah. Adapun ketika kita bicara masalah akhirat, sulit kalau kita katakan itu majas, apalagi dengan bahasa mubalaghah. Rasulullah tidak menyebutkan mubalaghah di sini. Ya. Jadi gimana? Melihat apakah tulang sumsumnya melihat? Iya hakiki. Tulang sumsumnya terlihat hakiki. Tapi gimana? Allahu a'lam. Karena tidak bisa kita bayangkan. Seperti yang kita katakan tadi, kalau dengan akal kita sekarang memahami hadis ini, maka kita bisa fikskan bahwasanya tuh bidadari nggak indah, bahkan menakutkan. Kalau kita gunakan akal kita sekarang. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Seperti misalnya ketika Allah katakan wa hurun 'ain ka'amtsalil lu'lu'il maknun. Bahwasanya bidadari itu seperti mutiara-mutiara. Pernah lihat mutiara? Itu kan warnanya agak silver. Agak silver gitu kan. Ikhwah, coba ada wanita warnanya silver. Gimana? Ya bukan putih dia, agak-agak berkilat gitu, ikhwah. Enggak ada yang enggak cantik kita katakan. Ini manusia silver namanya yang kalau di Medan itu ada di simpang-simpang jalan. Demikian ikhwah. Tapi ini suatu hal yang Allah sedang menceritakan kepada kita bagaimana keindahan, mempesonanya, kecantikan para penduduk surga, terutama para bidadari surga. Rasulullah katakan bahwasanya yura mukhu suqihima min wara'il lahmi minal husn. Bahwasanya sumsum tulang betisnya itu terlihat saking indahnya, saking cantiknya mereka.
Jangan bayangkan dengan kita sekarang. Itulah cara Rasulullah SAW mengungkapkan bagaimana keindahan para bidadari surga. Dan ini hakiki, ya. Karena tidak boleh kita mengatakan ini majazi atau mubalaghah hingga ada dasar yang mengatakan ini adalah bahasa mubalaghah. Demikian ikhwah, atau hiperbolik. Ikhwah. Jadi Allahu a'lam bishawab, saya cenderung pada ini hakiki. Ya. Bagaimananya Allahu a'lam? Gini aja. Bagaimananya kita berusaha nanti kita masuk surga. Demikian ikhwah. Berusaha untuk masuk surga, kita saksikan sama-sama gimana sebenarnya ini apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wanzur ila hadzal jamalil ladzi yuhadditsu anhu Rasulullah sallallahu. Kamu lihat bagaimana Rasulullah SAW menceritakan kepada kita keindahan dan kecantikan para bidadari ini. Hal tajidu lahu naziran mimma ta'rif? Apakah ada kira-kira yang sama dengan ini sebagai yang pernah engkau ketahui? Apa ada wanita yang secantik ini? Jawabannya tidak lah ikhwah. Ya, kecantikan bidadari itu nggak bisa kita bayang-bayangkan. Kita lanjutkan lagi. Beliau mengatakan, walau anna imra'atan min ahlil jannah. Seandainya seorang wanita, ingat hanya satu orang saja, bukan rame-rame, ya. Seandainya satu orang wanita saja dari penduduk surga, ittala'at ilal ahlil ardi, dan mereka ittala'at ini ikhwah, ya, bukan mereka turun ke bumi, enggak. Mereka ittala'at itu dalam bahasa Arab zuhur min makanin ali, artinya dia menampakkan dirinya dari arah atas. Makanya kan kalau matahari ittala'atis syams, matahari terbit, ya, itu dari arah atas. Jadi ikhwah, seandainya satu orang bidadari itu terbit gimana ya? Muncullah kita katakan. Bukan sampai turun, ya, bukan turun ke bumi, bukan. Seandainya seorang bidadari itu menyingkapkan dirinya, nah itu dia, menyingkapkan dirinya terhadap penduduk bumi, ittala'at ila ahli ardi, menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, la adha'at ma bainahuma, niscaya akan terang benderanglah dari mulai tempat bidadari itu menampakkan dirinya sampai ke bumi. Itu semua menjadi terang benderang. Berarti angkasa, bumi, langit itu terang benderang. Mulai dari tempat si bidadari menunjukkan dirinya sampai ke penduduk bumi, di bumi itu semua jadi terang benderang. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Coba perhatikan. Kira-kira yang bisa membuat terang benderang seperti ini apa? Pikiran kita katakan ya seperti matahari. Ya, seperti matahari. Nggak akan mungkin ada terang itu ya bisa menerangkan semuanya, ya. Sementara terang itu redup seperti bulan purnama. Bulan purnama kan itu tidak terlalu tajam kan sinarnya. Makanya sekitarnya itu gelap. Tapi kalau matahari kan tidak ikhwah. Sekitarnya dibuatnya terang benderang semuanya. Itulah bidadari kalau dia menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. Tapi kita pikirkan lagi dengan akal kita, ya. Kira-kira bisa kita menikmati seorang bidadari yang cahayanya itu menerangi langit dan bumi. Kita pasti akan katakan ya nggak bisa, silau men, gitu kira-kira. Silau, nggak bisa kita pandang, nggak bisa kita menatap sebagaimana kita menantang dan menatap cahaya matahari. Apakah cantik jelita seperti itu? Ya, kalau logika kita katakan tidak. Apakah ini lantas kita katakan hiperbolik? Kalau seperti itu kita artikan dengan hiperbolik yang berarti tidak nyata, hanya mubalaghah, berarti banyak sekali yang mubalaghah di sini, ikhwah. Nanti bisa diartikan semua yang disebutkan dalam ayat-ayat dan hadis jadi mubalaghah semua jadinya. Allahu a'lam bishawab. Saya cenderungnya pada pendapat yang mengatakan hakiki ini. Ya, hanya saja akal kita belum mampu untuk membayangkannya. Ya, sekali lagi akal kita belum mampu untuk membayangkannya karena Rasulullah katakan wala khatar ala qalbil bashar, dan tidak bisa terbayangkan dengan dan tidak bisa kita membayangkannya
dan tidak bisa terbayang dalam hati. Baik, ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Walau anna imra'atan min ahlil jannati, apabila seorang wanita dari penduduk surga, ittala'at ila ahlil ardi, dia menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi. Ingat, ittala'at artinya muncul dari atas, ya. Bukan turun, ya, hanya sekedar menyingkapkan dirinya kepada penduduk bumi. La adha'at ma bainahuma, niscaya dia akan membuat terang benderang antara duanya. Dari tempat dia menyingkapkan diri sampai kepada penduduk bumi. Ada yang mengartikan niscaya langit dan bumi akan terang benderang. Wala mala'athu rihan, dan aroma wanginya pun akan menyelubungi semua langit dan bumi. Bayangkan ikhwah, itu pakai parfum apa itu ya? Bayangkan ikhwah. Jadi artinya bukan hanya cahayanya, ya, yang menerangkan alam, tapi aromanya juga menyelubungi langit dan bumi. Luar biasa. Ikhwah, perhatikan. Kalau kita punya parfum nih, bisa sampai radius misalnya 500 meter lah kira-kira. Ya. Jadi jauhan ya, 500 meter. 50 meter lah. Radius 5 meter tuh mencium aroma wangi kita. Kira-kira kalau kita jauh 500 meter, itu wangi. Terus kalau kita mendekat, terus wanginya akan semakin tajam. Bisa-bisa ketika kita dekat dengan sumber wangi tersebut, hidung kita sudah tidak mampu untuk menciumnya. Karena sangkin wanginya. Demikian ikhwah. Karena yang namanya makhluk itu, ya bagaikan cahaya. Cahaya itu semakin lama dia semakin redup. Semakin jauh, karena dia penjalarannya, ya, penjalarannya di udara itu semakin lama semakin redup. Semakin jauh semakin redup. Semakin dekat semakin cerah cahayanya. Demikian juga dengan aroma. Itu kan kalau aroma wangi di dunia. Adapun aroma wangi penduduk surga, bidadari surga, nggak seperti itu, ya, nggak seperti itu. Oleh karena itu ketika mereka, satu orang wanita saja menyingkapkan dirinya ke penduduk bumi, dia akan membuat terang benderang langit dan bumi, dan juga akan menyelimuti langit dan bumi dengan aroma wanginya. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa ma fiha. Sungguh nasif itu ikhwah, ada yang menyebutkan khimar, tapi sebenarnya nasif itu adalah pakaian ataupun kain yang menutupi bagian kepala, ya, yang dipakai oleh wanita. Kain yang menutupi bagian kepala. Jadi bukan jilbab yang sampai panjang, enggak, yang hanya menutupi kepala. Kain yang menutupi kepala, itu dikatakan nasif. Sungguh, kita selendang aja lah ya. Sungguh selendangnya para bidadari surga itu lebih indah, lebih mahal, lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Bayangkan ikhwah, hanya satu selendang. Terbuat dari apa itu selendang? Demikian ikhwah. Tidak terbayangkan oleh kita ini selendang jenis apa, sampai kalau seandainya seluruh harta kekayaan dunia dari mulai munculnya dunia sampai berakhirnya dunia dikumpulkan, jika dibandingkan dengan harga ataupun dibandingkan dengan kemuliaan selendangnya bidadari surga, itu belum ada apa-apanya. Lebih mulia, lebih berharga, lebih indah ketimbang dunia dan seisinya. Nggak terbayangkan ikhwah. Lantas kita katakan juga ini hiperbolik. Nggak bisa ikhwah. Hiperbolik semua nanti. Kalau kita katakan satu hiperbolik, berarti semua juga hiperbolik. Jadi ikhwah, azallahu itu hakiki. Semua hakiki. Ya, hanya memang kita belum bisa untuk membayangkannya. Ya, ini saya sering ulang-ulang. Surga itu konsepnya mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara qalbil bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga. Dan satu hal yang lebih penting lagi, terkadang kita nggak pernah lihat, nggak pernah dengar, tapi masih bisa dibayangkan dalam hati kita. Ini hati kita pun tak cukup untuk membayangkannya, ikhwah. Tak cukup luas untuk membayangkannya. Bayangkan, itulah surga.
dan seluruh fasilitas yang Allah siapkan di surga. Itu semuanya tak terbayangkan kita. Kalau masih kita bisa bayangkan, ketahuilah surga tak seperti itu. Termasuk para bidadarinya. Demikian ikhwah. Makanya wajar saja kalau Rasulullah katakan selendang penduduk surga itu lebih mulia ketimbang dunia dan seisinya. Tak terbayangkan kan? Ya sudah, sampai di situ. Demikian ikhwah. Nggak usah dibayangkan terbuat dari apa ya kira-kira ya? Dari emas. Emas nggak akan mungkin lebih mulia dibandingkan semua seisinya. Atau ada payet-payetnya. Nggak, ikhwah. Ya, jangan berusaha untuk membayang-bayangkan. Kalau Anda berusaha membayang-bayangkan, saya khawatir Anda bisa miring nanti jadinya. Karena nggak akan terbayangkan. Ya, akal kita, hati kita kurang luas untuk menjangkaunya. Kita lanjutkan lagi. Hadis diriwayat oleh Imam Al-Bukhari. Saya ulangi hadisnya. Walau anna imra'atan min ahlil jannati ittala'at ila ahlil ardi la adha'at ma bainahuma. Seandainya satu orang wanita saja, itu satu orang saja, bukan dua atau tiga, satu saja. Apabila seorang bidadari penduduk surga mereka menyingkapkan dirinya ke penduduk dunia, niscaya akan teranglah langit dan bumi dan seisinya. Kemudian wala mala'athu serihan, dan dia akan diselubungi oleh aroma wangi yang sangat luar biasa. Wala nasifuha ala ra'siha khairun minad dunya wa man fiha. Sungguh selendang yang ada di kepala mereka di penduduk surga, wanita surga, itu lebih mulia ketimbang dunia yang seisinya. Ada satu hal ikhwah yang perlu kita catat. Berarti penduduk surga itu, ya, wanita surga itu dia memakai penutup kepala karena ada nasifnya. Itu dia. Hanya kita nggak bisa bayangkan nih jenis nasifnya ini apa. Itu ikhwah. Ingat, penduduk surga itu menutup kepalanya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin, ya, wanita-wanita mukminah untuk menutup kepalanya. Ya ayuhan nabi kulli azwajika wa banatika wa nisal mu'min yudnina min jalabibihinna. Wahai nabi, katakan kepada istrimu, putri-putrimu dan wanita-wanita muslimah untuk merendahkan jilbabnya, artinya tertutup kepalanya. Demikian ikhwah. Jadi kalau mereka yang tak menutup kepala gimana nanti di surga? Gimana nasib mereka ini? Ya, makanya yang menutup kepalanya wanita yang menutup kepalanya di dunia, ya, menutup aurat kepala di dunia, yang menutup aurat di dunia, maka merekalah yang lebih layak untuk menempati surga bersama suami-suaminya. Kita lanjutkan lagi, ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya. Wa tahdidu adadi zaujati kulli syakhsin fil jannati bi isnaini yabdu annahu aqallu adadin. Pembatasan jumlah istri penduduk surga itu dengan sebutan 2 orang itu menunjukkan jumlah minimal. Jadi laki-laki penduduk surga dia memiliki minimal istrinya 2 orang. Tidak ada yang hanya 1 orang. Ya, saya ulangi, laki-laki penduduk surga minimal istrinya 2 orang. Alias seluruh penduduk surga, seluruh laki-laki surga, mereka adalah orang-orang yang berpoligami. Istrinya tidak hanya 1, tapi minimal 2. Jadi nggak ada suami-suami yang memiliki 1 istri di surga. Minimal 2. Demikian ikhwah. Ya. Makanya Rasulullah pernah katakan untuk laki-laki di dunia, apa kata Rasulullah SAW? Khairukum aktsarukum nisaan. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak istrinya. Artinya itu dengan adil, ya, dengan keadilan. Karena kalau nggak adil nanti sengit nanti. Ininya bahunya akan turun sebelah nanti di hari kiamat. Demikian ikhwah. Kenapa? Kenapa menjadi laki-laki yang terbaik? Kan tanggung jawabnya sangat besar, ikhwah. Ya. Tanggung jawab itu sangat besar, bebannya semakin besar. Jadi dia harus berusaha memperjuangkan ini semua. Itu ikhwah, ya. Jadi sekali lagi bahwasanya adapun yang disebutkan dalam hadis bahwasanya setiap orang akan dinikahkan dengan 2 orang istri, itu merupakan jumlah minimal. Ya, sekali lagi nanti laki-laki yang ada di surga, yang menjadi penduduk surga,
jumlah minimal istrinya itu 2. Alias tidak ada laki-laki surga pun yang memiliki hanya 1 istri. Waqad warada anna syahid yuzawwaju bi isnataini wa sab'ina zaujatan minal hurnain. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya seorang yang mati syahid akan dinikahkan dengan 72 orang bidadari. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis yang insyaallah akan kita lanjutkan di kajian yang akan datang. Demikian para ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafur rahim. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penjelasan materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan tema bidadari surga bagian yang kedua. Ikhwati Islam wajazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543 atau pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama di 0218236543. Pertanyaan pertama kita awali dari pesan singkat di kesempatan ini dari Pak Abdullah di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apakah benar nanti pada saat di Sirat atau jembatan akhirat seorang mukmin akan mengendarai hewan kurbannya dan sampai ke surga? Bagaimana dengan yang berkurban kambing atau domba? Apakah kambingnya bisa menjadi hewan kurban yang besar nantinya sehingga bisa dikendarai? Mohon nasihatnya Ustaz, syukron. Allahu a'lam bissawab. Mengenai mereka yang melintas di Sirat, seperti yang sudah kita bahas, sudah lama ya kita bahas, itu kita bahas perjalanan setelah kematian. Bahwasanya seorang itu ada yang menyeberang itu kecepatannya bagaikan cahaya, ya, bagaikan cahaya. Ada yang kecepatannya itu bagaikan angin. Ada yang kecepatannya itu bagaikan berkuda yang sangat kencang. Ada yang kecepatannya seperti orang berlari. Ada yang kecepatannya seperti orang berjalan. Ada yang seperti orang merangkak. Ada yang terkadang jatuh, tersungkur, kadang berdiri lagi. Itu ikhwah. Adapun apakah orang-orang yang berkurban, mereka nanti akan mengendarai kurbannya dan membawa dia sampai ke surga? Allahu a'lam bishawab. Saya nggak tahu kalau ini. Allahu a'lam. Ya, Allahu a'lam. Nah. Terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk penanya. Nah, ikhwati Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Afwan dengan Aang, Pak. Pak Aang di mana, Pak? Di Depok. Iya, silakan, Pak. Ustaz, Afwan mau tanya, kalau tentang bidadari surga, ya. Nah, kita bisa berdoa untuk tidak sama dengan istri yang sekarang di surga, itu apakah diperkenankan kita untuk meminta doa? Oh, cukup dengan istri kita sekarang di dunia saja, jadi nanti di akhirat kelak apabila kita masuk surga dengan yang lain atau dengan seperti bidadari yang lain atau intinya yang lain gitu. Jadi dengan istri kita nih hanya cukup di dunia saja. Apakah kita diperbolehkan untuk berdoa seperti itu? Afwan Ustaz, mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Apakah boleh kita berdoa, ya Allah, masukkan aku surga, tapi kalau bisa bidadari ini jangan bidadari istri saya yang sekarang ini, gitu ya? Astagfirullah. Ikhwah rahimanallahu yang perhatikan. Kita bicara begitu karena mungkin ada masalah dengan istri kita. Ya, karena ada masalah dengan istri kita. Kalau masalah itu nggak ada, tentu orang yang paling dicintai, yang paling kita dekati adalah istri kita. Ya.
Karena dia merupakan tulang rusuk kita. Dialah yang berjuang bersama kita, memperjuangkan akhirat kita, dunia kita diperjuangkan. Kita bersama-sama mengayuh bahtera rumah tangga kita hingga surga kelak. Ikhwah, yang seperti itu dikarenakan kita punya masalah dengan istri kita. Ya. Jadi, apakah boleh kita berdoa, ya Allah, seandainya saya masuk surga, ya Allah, jangan pakai seandainya lah ya. Kalau berdoa masuk surga, ya Allah masukkan aku ke surga, kalau pakai seandainya. Ya Allah, masukkan aku ke surga, ya Allah. Tapi kalau bidadari jangan istriku ini, ya Allah. Begitu. Apakah itu dibolehkan? Ikhwah, Allahu a'lam bishawab, tidak dibolehkan. Kenapa demikian? Ya, kenapa demikian? Di surga itu, ikhwah, ya, kalau sudah masuk surga, Allah katakan, wa naza'na ma fi qulubihim min ghillin, ikhwana. Kami cabut semua permusuhan, kedengkian, iri dari hati penduduk surga. Makanya Rasulullah katakan, ka qalbin rajulin wahid. Hati penduduk surga itu seperti satu hati. Ya, kita ikhwah, ini diri kita satu hatinya. Ya, satu hatinya. Pernahkah kaki kita iri dengan kepala kita? Gantian dong. Masa kamu aja yang di atas, gantian dong. Saya yang di atas, kamu yang di bawah. Pernah? Gak pernah kan? Bahkan ketika kepala kita bentur misalnya, atau robek, perlu ke rumah sakit, kaki kita lah yang berlari untuk membawanya agar kepala kita diobati. Kemudian ketika kaki kita yang luka, kepala kita inilah yang berpikir keras gimana caranya untuk memperbaiki ataupun menyembuhkan luka itu. Tangan kanan dan kiri. Kanan untuk yang bersih-bersih, kiri untuk yang kotor, istinja, ya. Istinja untuk yang tangan kiri. Pernahkah tangan kiri iri dengan tangan kanan? Gantian dong, ya. Sekali-sekali kamu dong yang istinja. Gak pernah, ikhwah. Bahkan tangan kanan ini merupakan ketika kita memberi, menerima, ini satu adab. Kalau kita menerima dan memberi dengan tangan kiri itu dikatakan tidak beradab. Pernahkah tangan kiri kenapa ya setiap saya yang bergerak dikatakan nggak sopan, tapi kalau tangan kanan yang bergerak dikatakan sopan? Kecuali masa istinja. Demikian. Nggak pernah iri. Kenapa? Karena tangan, kaki, kepala, badan, semua hatinya satu. Tak pernah ada iri. Pernah nggak antum ketika tidur tiba-tiba nih kiri kanan pukul-pukulan sendiri gitu? Nggak pernah pukul-pukulan sendiri karena nggak ada masalah. Nah, demikianlah penduduk surga. Kaqalbin rajulin wahid, seperti seorang yang memiliki satu hati. Sekian ribu orang, sekian juta orang yang di surga itu hatinya satu. Makanya yang surga yang di bawah tidak ada kepingin naik ke atas. Ya Allah, masa sih saya nggak boleh ke atas? Nggak ada begitu, ya. Setiap nikmat yang diberikan kepada penduduk surga, semua mereka merasakan itulah nikmat yang paling tinggi yang belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Kita pernah ceritakan hadisnya, ya, bahwasanya orang yang terakhir keluar dari neraka dan yang pertama dan yang terakhir masuk surga. Ketika dia sudah keluar dari neraka saja, apa katanya? Alhamdulillahilladzi najjani minki. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku darimu. Allah telah memberikan aku nikmat dan belum pernah diberikan kepada siapapun sebelumku. Bayangkan, ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka. Itu pun nikmat yang dia rasa tuh seperti belum pernah diterima siapapun. Dialah orang pertama menerima nikmat tersebut. Padahal masih baru keluar dari neraka. Ya, baru keluar dari neraka dan dia yang terakhir. Berarti dia yang terakhir masuk surga. Yang lain sudah masuk surga semua. Demikian, ikhwah. Makanya tidak ada yang namanya iri, dengki, dendam, nggak ada. Demikian, ikhwah. Ya, jadi bagaimana? Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Ya. Berdoalah agar Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke surga. Enggak usah pakai rincian, ya Allah, saya masuk surga ya Allah, tapi mohon ya Allah jangan istri saya yang menjadi pendamping saya. Capek saya di luarnya, asik diomelin setiap hari. Itu kan karena ada masalah dengan istri kita. Coba seandainya hilang masalah, itu tetap mesra, tetap romantis. Demikian, ikhwah, rahimanallahu ekum. Jadi kesimpulannya, Allahu a'lam bishawab, tidak boleh berdoa seperti itu. Mintalah surga, kalau Allah berikan kita surga,
maka Allah berikan yang terbaik untuk kita. Kalau ternyata kita bersama istri kita yang di dunia, maka dialah yang terbaik untuk kita. Jangan khawatir. Tidak lagi ngomel-ngomel seperti yang di dunia, ikhwah, ya. Tidak lagi istri yang suka ngomel-ngomel, ya. Walaupun sebenarnya ngomelan istri itu kan sebenarnya nasihat. Coba Bapak perhatikan istri itu ngomel-ngomel, pasti isinya nasihat itu. Hanya kita nggak kurang gitu memperhatikan karena kita beri judul dia ngomel lah dia. Padahal isinya nasihat. Anak-anak diomelin oleh emaknya misalnya, itu isinya nasihat semua. Ya, wah itulah dia ya. Sekali lagi, bahwasanya tidak boleh kita berdoa seperti itu. Tidak boleh kita berdoa, ya Allah janganlah pasangan saya nanti istri saya yang di dunia ini. Jangan. Mintalah surga, dan kalau kita sudah masuk surga, Allah berikan yang terbaik untuk kita yang tak pernah terbetik dalam hati kita. Keindahan, kemewahan, keagungan, dan lain-lainnya. Demikian ikhwah, rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Baik, itu saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat, menambah semangat kita untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga, ya, dan memberikan anugerah yang luar biasa, surganya Jannatun Na'im. Demikian, lebih kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, kepada guru kita Ustadz Ali Nur hafizahullah atas ilmu yang bermanfaat. Demikian ikhwati Islam wa azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin kitab Al-Jannatu wan Nar, menuju negeri abadi, dengan tema Bidadari Surga bagian yang kedua. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan semoga tentunya menumbuhkan kerinduan kita kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala, serta memotivasi kita semua untuk semakin istiqomah dalam ketaatan, menjaga ibadah, dan memperbaiki akhlak. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu 101,8 FM, dan Radio Roja Bandung 104.3 FM.